Sebentar ya, saya share screen dulu. Sudah bisa terlihat? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan masuk chapter 5 ya, yaitu tentang measurement theory atau teori pengukuran ya. Baik, di materi ini kita akan belajar kenapa sih kok kita perlu memahami tentang apa itu pengukuran ya atau measurement. Nah, pengukuran itu sendiri artinya adalah penetapan atau tentang pemberian angka terkait dengan objek atau fenomena tertentu yang sebagai dasar untuk satu pengukuran, ya satu aturan, sorry. Nah, apa sih tujuannya dari pengukuran itu? Ya, jadi tujuan dari pengukuran adalah untuk mendukung atau menolak satu dugaan atau hipotesis yang dibuat sebelumnya, begitu. Nanti dengan melakukan pengukuran nantinya hasilnya itu akan bisa mendukung atau menolak apa yang dinyatakan dalam si dugaan sementara dalam bentuk pernyataan hipotesis tadi. Ya, nah di dalam akuntansi itu sendiri nantinya akuntansi juga penting kita melakukan satu pengukuran, ya, di mana setiap pengukuran itu akan dibuat berdasarkan namanya skala, ya. Jadi pengukuran itu akan didasarkan atau dibuat berdasarkan satu skala, ya, di mana skala tadi itu menggambarkan informasi tentang angka yang direpresentasikannya, begitu. Secara umum itu skala tadi sebagai alat untuk mengukurnya tadi itu terdiri dari 4 macam. Ada yang namanya nominal, lalu ordinal, interval, dan rasio. Ya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu namanya adalah skala nominal. Nah, skala nominal ini sebetulnya dia hanya digunakan untuk menjadi atau memberikan label, ya, untuk ngasih nama aja, coding aja, ya. Dia hanya merepresentasikan satu klasifikasi tertentu. Misalkan kalau skala nominal itu, misalkan kalau kamu diminta mengisi isian, ya, atau form atau survei, kemudian kamu ada pertanyaan misalkan jenis kelamin, lalu pilihannya laki-laki, perempuan, kamu nanti tik salah satunya. Atau misalkan pendidikan, SMA, D3, atau S1, atau S2, S3. Nah, itu kamu klik. Nah, dengan mengisi itu sebetulnya kamu hanya mau dikelompokkan. Kamu masuk kelompok yang mana sih klasifikasinya. Tapi tidak ada arti secara khusus bahwa kelompok satu itu lebih baik dari kelompok yang lain. Jadi dia cuman tujuannya adalah pengelompokan. Nah, skala yang tujuannya dibuat untuk mengelompokkan tadi itu namanya skala nominal. Oke? Ya. Nah, yang berikutnya itu adalah namanya skala ordinal. Nah, oh ya sebelumnya, kalau skala nominal itu contohnya di akuntansi apa? Ya, contohnya di akuntansi itu adalah waktu kita mengelompokkan, kita buat akun. Ya, COA, chart of account. Nah, chart of account itu adalah kita membuat pengelompokan, membuat skala nominal berdasarkan mana sih aset, mana liabilities, mana equities, dan seterusnya. Lalu di dalam asetnya, mana sih yang aset lancar, di dalam aset lancar, mana yang cash, mana yang piutang, dan seterusnya. Itu adalah untuk pengelompokan, gitu. Tapi tidak ada arti bahwa kelompok cash itu artinya lebih bagus daripada kelompok inventory, enggak. Ya, itu hanya untuk pengelompokan aja. Itu namanya skala nominal. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah skala ordinal. Nah, kalau skala ordinal dia sudah lebih
satu skala yang tidak hanya memberikan kelompok, ya, tidak untuk tujuannya tidak hanya untuk memberikan kelompok, tapi juga untuk memberikan ada peringkat, ada ranking begitu, ya, dimana sehingga kalau kita dengan skala ordinal itu nanti kita bisa lebih tahu, oh kelompok ini lebih bagus daripada kelompok yang lain, atau lebih tinggi atau lebih rendah atau apa, ya. Contohnya apa? Contohnya skala ordinal ini misalkan kalau kamu mengisi survei atau pertanyaan, kemudian diminta untuk, misalkan pertanyaannya adalah dari pilihan berikut ini berikan atau urutkan mana yang paling Anda sukai sampai paling yang tidak disukai. Misalkan ada 3, ya. Misalkan kesukaannya adalah makan, tidur, atau main. Nah, kemudian kamu disuruh milih buat pilihannya nomor 1 itu adalah yang paling kamu sukai, nomor 3 yang paling tidak kamu sukai, gitu, ya. Atau dikaitkan dengan akuntansi, ya, dengan di bisnis, misalkan dari 3 pilihan investasi berikut, tentukan mana yang akan kamu pilih dan mana yang tidak akan dipilih jika kamu punya diberikan pinjaman misalkan 100 juta, misalkan gitu, ya. Itu contohnya gini. Nah, kemudian si skala ordinal ini dia punya kelemahannya adalah antar pilihan yang satu dengan pilihan yang lain itu dia jaraknya nggak sama. Maksud jarak di sini adalah ketika kamu tadi dikasih pertanyaan, misalkan berikan penilaian Anda atau pilihan Anda dari mana yang paling disukai dengan mana yang paling enggak dari 3 jenis investasi berikut. Ya, misalkan saham, kemudian di dalam tanah, kemudian satu lagi adalah emas. Ya. Kemudian kamu kasih pilihan, oh kalau saya ditanya dari 3 itu saya nomor 1 emas, nomor 2 tanah, nomor 3 saham. Lalu saya tanya lagi, berapa penilaiannya kamu yang kalau kamu pilih saham tuh kamu poinnya berapa? Saya kasih poinnya 100, Bu. Oke. Kalau yang kedua, pilihan kedua, tanah, poinnya berapa? Saya poinnya 80. Oke, dari 100 ke 80 itu jaraknya 20, ya kan? Kemudian pilihan ketiga tadi saham, berapa penilaiannya? Saya kasih nilainya 30. Oke, tadi emas ke tanah jaraknya 20. Kemudian dari tanah nilainya 80 ke 30 jaraknya 50. Nggak sama jaraknya. Itulah yang dimaksud kalau di ordinal kelemahannya jarak antar skala tadi itu nggak sama. Itu ya penilaiannya. Itu kelemahan dari skala ordinal. Oke? Ya. Lalu yang berikutnya itu adalah skala interval. Nah, kalau skala interval ya dia sudah lebih lengkap lagi daripada skala nominal dan ordinal, di mana tadi si skala ini 1, dia memberikan label, 2, dia memberikan ada peringkat, dan yang ketiga dia jarak antar pilihannya itu sama. Tuh, kalau skala interval. Contohnya apa? Contohnya misalkan kamu diminta untuk membandingkan ukuran tinggi badan. Oke, sekarang rata-rata tinggi badan mahasiswa AKT 5B. Ya. Oke, tanya. Novika, kamu tinggi badannya berapa, Novika? Oke, Novika 167. Oke, Yuda, kamu berapa, Yuda? Oh, nggak tahu, Bu, nggak pernah ngukur. Nggak pernah Tapi kayaknya ngukur. 170-an deh. Oke, Yuda 170, Novika 167 tadi. Alia, berapa Alia? 155, Bu. 155, oke. Nah, misalnya 3 aja ya. 3, tadi ada yang 155, 167, 170. Kemudian misalkan ada
sudah dihitung semuanya ternyata rata-ratanya adalah 160. Maka kita bisa menilai bahwa maka kita bisa menilai Alia itu tingginya 5 cm di bawah rata-rata. Kemudian Novika tingginya adalah 7 cm di atas rata-rata. Kemudian Yuda tingginya adalah 10 cm di atas rata-rata. Ya, maka tadi, dan itu pasti jaraknya, ya kan? Jaraknya pasti sama. Ya benar-benar kalau ini diukur, ya memang jaraknya tadi 7 cm, 5 cm, 10 cm. Ya, tapi si skala interval ini punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya itu adalah tidak ada titik nol yang sebenarnya. Bahwa tadi kita ngitung, Novika tingginya adalah 7 cm di atas rata-rata. Berarti kan kalau kayak gitu, rata-rata itu dianggap adalah 0, ya enggak? Tadi Alia 5 cm di bawah rata-rata. Minus, gitu. Nah, tapi si rata-rata tadi, ya sebetulnya kan bukan 0. Nilainya adalah 160, tapi kita buat sebagai pilihannya dia adalah 0 gitu. Jadi di sini dibilang bahwa zero point-nya itu adalah ditentukan secara sekehendak atau arbitrary. Ya, itu ciri-ciri skala interval. Ya. Oke, contohnya apa Bu kalau di akuntansi? Contoh di akuntansi itu adalah standar costing. Ya, standar costing itu merupakan contoh kita pakai skala interval. Ya, kita tentukan berapa sih biaya bahan baku standarnya. Kan? Tapi dia bukan 0, nanti kan kita selisihkan antara yang kita standarkan dengan yang aktualnya, lalu ada selisihnya kan. Tapi si standarnya itu kan seolah-olah kan kayak 0 kan, selisihnya 5 itu dari mana? Dari yang si standar dengan yang aktualnya gitu. Tapi dia bukan nilainya bukan 0, seolah-olah dia 0, jadi sekehendak gitu ya. Oke, lalu yang berikutnya itu adalah namanya skala rasio. Nah, kalau skala rasio itu adalah skala yang paling lengkap. Ya, paling lengkap dalam hal ini artinya adalah dia ada menunjukkan label, dia menunjukkan ada urutan atau peringkat, kemudian dia jaraknya sama, dan dia ada titik nolnya. Ya, memang titik nolnya itu ya nilai sebenarnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita diminta untuk mengukur panjang meja. Berapa panjang meja yang kamu tempatin? Kamu ukur, kamu ambil penggaris, ya kan? Dari ujung sini, kemudian sampai ujung sini, diukur, kamu bisa bilang, ini panjangnya adalah 100 cm. Dari mana kamu tahu 100 cm? Iya, dari penggarisnya itu ada titik nolnya. Titik nol sampai sini itu 100 cm. Ya, berarti dia ada titik nol yang realnya, naturalnya, gitu. Ya. Oke, kemudian kalau di akuntansi, apa contohnya dari skala rasio ini? Contoh skala rasio itu ditunjukkan dengan besarnya cost, ya, atau nilai. Berapa dolar biayanya? Sekian dolar, real nilainya memang sekian. Ya, itu adalah contoh dari skala rasio. Oke. Yang berikutnya kita masuk ke ini saya lewatin aja ya. Saya masuk ke jenis-jenis pengukuran sekarang. Kalau tadi kita masuk ke jenis atau macam-macam skala, kita masuk sekarang jenis-jenis pengukuran, ya. Di mana pengukuran itu adalah satu proses yang sama dengan satu pendekatan ilmiah, ya, di mana kita harus ada aturannya, ada rule-nya, begitu. Ya, bagaimana kita akan mengassign, menentukan sesuatu itu dengan satu angka tertentu. Nah, secara garis besar ada peneliti namanya Campbell. Campbell itu membagi pengukuran itu menjadi 2, yaitu fundamental measurement dan derived measurement. Kemudian yang berikutnya lebih jauh
akhirnya muncul satu ukuran tambahan yang namanya adalah fiat measurement. Jadi ada 3, fundamental, derived, dan fiat. Ya. Nah, kalau yang namanya fundamental measurement itu adalah angka. Ya, dia menyatakan bahwa angka itu bisa dikaitkan dengan satu properti atau nilai tertentu berdasarkan hukum alamnya. Ya. Dan dia tidak tergantung pada ukuran yang lain. Jadi sesuatu itu bisa kita kita tentukan nilainya, ukurannya langsung berdasarkan memang hukum alamnya. Tidak perlu ada ukuran yang lain. Contohnya apa? Contohnya waktu kita mau mengukur tadi panjang, ya, panjang meja berapa? Langsung kita ambil penggaris, kita bisa langsung diukur. Ya, jadi memang secara hukum alamnya ya tinggal langsung diukur. Panjang jalan, ya, atau panjang meja, atau volume gelas itu bisa langsung diukur tanpa mengandalkan harus ada ukuran yang lain dulu. Ya, itu adalah namanya fundamental measurement. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengukuran derived. Ya. Nah, kalau derived measurement itu adalah pengukuran di mana sesuatu itu hanya bisa diukur tergantung dari 2 atau lebih ukuran yang lain. Jadi dia tidak bisa langsung diukur. Contohnya apa? Nah, ini banyak di akuntansi, kita pakainya derived. Ya, misalkan profit. Kalau ditanya profitnya berapa? Kamu nggak bisa langsung jawab, profitnya adalah 10 juta. Gimana cara dapatnya 10 juta? 10 juta itu saya dapatkan dengan mengurangi pendapatan 100 juta dikurangi dengan beban 90 juta. Berarti untuk mendapatkan nilai profit 10 juta, kamu butuh ukuran pendapatan dan beban. Ya, jadi untuk mendapatkan profit, kamu butuh 2 minimal ukuran yang lain, pendapatan sama beban. Untuk mendapatkan pendapatan, kamu butuh ukuran yang lain lagi. Jadi nggak langsung. Itu namanya derived measurement. Oke? Ya. Nah, yang berikutnya itu adalah namanya fiat measurement. Nah, kalau fiat measurement itu adalah ukuran yang dia itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Ya, di mana kita mau mengaitkan angka dengan satu objek tertentu atau kejadian tertentu dengan dasarnya adalah definisi, di mana definisi itu sifatnya adalah sekehendak atau arbitrer. Ya, sekehendak. Di si definisi tadi itu berdasarkan satu kesepakatan. Ya, contohnya apa? Kita mau mengukur revenue, ya kalau di akuntansi itu banyaknya adalah jadinya larinya adalah fiat. Ya, derived dan fiat. Kenapa? Karena kita mendefinisikan dulu itu apa dan definisinya itu berdasarkan kesepakatan. Ya enggak? Ya kan kemarin kita belajar semantik. Ya kan, semantik kan pemberian simbol itu kan berdasarkan kesepakatan. Yang namanya assets apa, revenue apa, gain apa, expense apa, losses apa. Ya. Begitu. Itu adalah fiat measurement. Lalu yang berikutnya, nah, sekarang dikaitkan dengan kalau yang namanya mengukur, berarti mengukur itu adalah harus akurat, ya enggak? Kan? Agar dia bisa dipercaya, ya, diandalkan, maka ukurannya harus akurat. Ya, gimana supaya ukuran tadi jadi akurat? Maka dia ya harus dihitung, ya kan? Dihitung. Tidak ada ukuran yang bebas dari kesalahan kecuali dia dihitung. Ya enggak? Kamu bisa tahu berapa case-nya. Kamu nggak bisa cuma langsung lihat terusnya, oh kira-kira itu misalnya 10 juta. Nggak bisa. Tapi supaya akurat, supaya andal, itu kamu hitung dulu. Ya kan? Makanya dibilang tidak ada measurement yang akurat
yang dapat diandalkan kecuali dengan dihitung. Nah, masalahnya adalah tidak ada proses untuk menghitungnya itu bisa jadi ada kesalahan. Ya, nggak ada yang free from error betul-betul. Nah, kemudian kesalahan ini kira-kira kenapa? Kenapa kok bisa ada salah hitung? Ya, ternyata salah hitung ini sumbernya macam-macam. Yang pertama itu sumbernya adalah apa jadi hilang? Oke. Ya, sumber yang pertama adalah karena adalah bagaimana cara menghitungnya itu, mengukurnya itu apa namanya, operasional atau istilahnya itu dinyatakan dengan tidak benar. Ya, definisinya itu tidak benar. Ya, kita mengukur sesuatu di mana sesuatu itu definisinya nggak benar sehingga kita jadinya menghitungnya salah. Ya, misalkan kita menghitung kemarin berapa jumlah asetnya. Nah, kemudian definisi dari asetnya itu salah. Akibatnya apa? Hasilnya asetnya itu nggak bisa diandalkan nilainya. Kenapa? Karena kita mendefinisikannya salah. Atau kita menghitung profit. Berapa profitnya? Tapi kita salah mendefinisikan si profitnya. Ya, hasilnya jadinya akan salah. Nah, jadi kesalahan yang pertama itu adalah karena ukurannya itu, operasionalisasinya dinyatakan dengan tidak tepat. Jadi definisinya tidak tepat. Ya. Lalu yang kedua, kesalahan dalam mengukur itu bisa terjadi karena pengukurnya. Orang yang mengukurnya itu dia salah dalam menginterpretasikan ukuran. Berarti di sini apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama itu definisinya yang memang sudah salah, ya, karena definisinya salah, orang yang melakukan ikutin definisi jadinya salah. Kalau yang kedua, itu yang menyebabkan kesalahan bukan dari definisinya sudah benar, tapi orang yang mengukur, dia salah menginterpretasikan ukurannya, sehingga jadinya salah. Paham bedanya? Ya, kalau yang pertama itu definisinya, kalau yang kedua orangnya, measurernya, pengukurnya. Oke? Yang ketiga, itu kesalahan bisa terjadi karena sekarang instrumennya. Berarti definisinya sudah betul, yang mengukur sudah betul, sekarang instrumennya salah. Instrumennya apa? Misalkan, ya, kamu diminta mengukur, coba ukur berapa panjang meja ini. Kamu ambil penggaris, kamu ukur. Ternyata si penggarisnya ini di ujungnya itu ternyata ada sedikit ada bagian yang hilang tuh, ya, namanya retak sehingga hilang, sehingga di situ angka nolnya nggak ada. Maka kamu mulai dari ujungnya, tapi ujungnya itu udah 2. Kalau gitu gimana? Panjangnya ini kan harusnya selisih 2 cm, harusnya tambahkan. Tapi dia nggak teliti, akhirnya dia bilang, oh ini panjangnya mejanya 102. Dia bisa menyebutkan 102 karena dia pakai tadi instrumennya, alat ukurnya salah, nggak tepat. Nah, biasanya kalau di akuntansi, kesalahan ini adalah waktu kita instrumennya itu nggak tepat. Jadi, ngelihat grafik, ngelihat bagan, ngelihat tabel, atau ngelihat indeks, itu angkanya nggak tepat. Ya, sehingga akhirnya kita membacanya salah, dari situ akhirnya hasilnya jadi salah. Oke? Nah, yang berikutnya, kesalahan dalam pengukuran itu bisa terjadi karena lingkungan. Ya. Lingkungan ini bisa karena cuaca, karena bising, karena tekanan manajemen. Contohnya gimana, Bu? Misalnya karena udara. Misalkan kamu diminta mengukur, ya, coba sekarang kamu melakukan stock of name. Ya, stock of name, kemudian kamu diminta pergi ke gudangnya adanya di hutan. Kan? Kemudian ke sana itu hujan udah malam. Nah, gelap.
kamu disuruh ngitung di situ berapa jumlah pupuk yang ada di gudang PT ABC. Karena di sana gelap, udah malam, hujan pula, kamu akhirnya ngitungnya itu jadinya nggak akurat karena lingkungannya. Oke? Atau yang kedua, kamu diminta untuk menghitung di pabrik itu bising banget. Ya, maka kamu juga nggak bisa konsentrasi kan, nggak bisa fokus. Belajar juga sama kan, kalau kamu di lingkungan yang di luarnya panas, berisik, udah susah nangkepnya pasti. Gitu. Ya. Atau yang ketiga, kamu diminta mengukur, tapi ada tekanan dari manajemen. Misalnya, suruh hitung stock of name, tapi orangnya di samping kamu jagain dan melototin kamu. Ya kan, pasti nggak nyaman. Ya kan? Nah, itu jadi ada tekanan dari manajemen sehingga akhirnya kerjanya jadi nggak benar. Itu adalah tekanan kesalahan karena environment-nya. Ya. Berikutnya adalah kesalahan dalam pengukuran itu bisa terjadi karena atributnya yang diukurnya itu nggak jelas. Nah, ini biasanya di bidang sosial di mana konsepnya itu memang nggak bisa diukur secara langsung. Contohnya apa? Kamu diminta untuk mengukur kepuasan pelanggan. Mana yang lebih gampang? Kamu diminta untuk mengukur berapa nilai cash dengan diminta mengukur kepuasan pelanggan. Pasti kamu lebih gampang mengukur cash. Langsung bisa kamu hitung. Benar-benar. Tapi kalau kamu sesuatunya itu nggak jelas ya, dia konsepnya itu banyak dari persepsi dan segala macam, mengukurnya susah. Ya kan? Sehingga nanti karena atribut yang nggak jelas akhirnya bisa jadi bias. Kamu niatnya pengen mengukur kepuasan pelanggan, tapi ternyata itu konsep yang dipakainya bukan konsep kepuasan pelanggan, misalkan. Ya, misalkan itu adalah konsepnya adalah kepuasan kerja. Hasilnya bisa beda. Ya, karena tadi yang diukurnya itu tidak jelas. Yang berikutnya itu adalah karena adanya risiko dan ketidakpastian. Ya, di sini dikatakan bahwa ketika kita mengukur sesuatu yang tangible, ya, aset itu nilainya itu lebih jelas, ya kan? Kemudian kita bisa menghitung risikonya dengan jelas juga, ketidakpastiannya juga jelas. Bayangkan dengan kalau kita diminta mengukur intangible assets. Intangible assets itu berarti dia menghadapi risk and uncertainty juga. Ya, risikonya muncul. Kenapa? Karena jumlah return-nya kita nggak tahu. Intangible assets. Berapa nilai dari brand image perusahaan? Berapa return-nya di masa depan? Berapa? Susah, ya kan? Kemudian juga dia tidak pasti tadi, uncertainty-nya tinggi dibandingkan kalau kita disuruh menghitung tadi aset tetap. Intangible assets lebih susah. Jadi risk and return itu akan mempengaruhi tadi kesalahan dalam pengukuran. Ya, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, berikutnya adalah reliable measurement. Ya, di sini kita akan membahas tadi dikatakan bahwa dalam mengukur itu harusnya tingkat keandalannya tinggi, kan? Tingkat keandalannya tinggi dengan kata lain dia harus akurat. Dengan hanya dapat dicapai bila kita menghitung ya dengan counting, ya, dengan hitung. Kalau enggak dia maka akan bisa terjadi kesalahan begitu ya. Nah, reliability itu sendiri itu mengacu bahwa terbukti adanya konsistensi dalam hasil ukurannya, dalam operasinya atau produksinya itu konsisten terus sehingga kita bisa bilang bahwa akhirnya nanti nilainya jadinya andal. Ya. Nah, reliability ini itu
ada kaitannya atau terkait dengan dua aspek, yaitu accuracy dan certainty, kepastian. Ya, dan dia biasanya si accuracy ini berarti terkait dengan presisi. Nah, apa sih Bu presisi itu? Presisi itu adalah biasanya dikaitkan dengan dua konteks, ya, dikaitkan dengan angka tertentu dan juga dikaitkan dengan pengukuran dari satu operasi. Angka tertentu gini, kalau terutama ini di bidang sains ya, yang namanya presisi itu di sains, bahkan kalau kamu ngukur berapa misalkan suhu ruangan ini, maka dia akan kalau ditanya, kalau orang sains bisa menjawabnya suhunya adalah 37,925. Ya. Ini jawabannya akan dibilang lebih presisi, lebih akurat dibandingkan kalau orang yang satu lagi ditanya berapa, dia jawabnya 37,9. Ya enggak? Jadi presisi itu menunjukkan satu angka tertentu. Sangat presisi, presisinya tinggi. Gitu. Nah, satu lagi tadi presisi ini dikaitkan dengan operasi pengukuran, ya, di mana di sini dia sama dengan artinya dengan si keandalan tadi, ya. Misalkan bagaimana cara mengukur apa namanya satu nilai nilai bangunan misalkan, berapa nilai bangunannya, maka kita akan menjelaskan lebih kepada operasionalnya gitu dibandingkan dengan yang tadi berapa suhu. Kalau suhu kita udah langsung ke angkanya langsung, tapi kalau yang satu lagi kita lebih mengaitkan kepada bagaimana operasional cara mengukurnya gitu. Cara mengukurnya itu apa namanya detail, rinci, maka kita lebih percaya, dibilang berarti dia presisinya tinggi karena cara mengukurnya lebih rinci gitu. Ya, jadi presisi itu dikaitkan langsung dengan angkanya dan juga yang kedua cara mengukurnya gitu. Nah, kemudian terkait dengan accurate measurement, pengukuran yang akurat, ya. Di sini meskipun satu prosedur pengukuran itu bisa sangat keandalannya sangat tinggi, namun bisa jadi dia tidak menghasilkan hasil yang akurat. Ya, kenapa? Karena di sini si keakuratan itu atau akurat itu dia akan erat kaitannya dengan true value, nilai yang sebenarnya. Ya, sekali lagi, ya, satu prosedur pengukuran yang andal bisa jadi atau belum tentu memberikan nilai yang akurat. Kenapa? Karena pengukuran yang andal tadi belum bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan true value-nya, nilai yang sebenarnya. Ya. Nah, apalagi di dalam akuntansi yang namanya true value, nilai yang sebenarnya itu sangat sulit atau tidak diketahui. Ya. Jadi, masalah pengukuran dalam akuntansi itu adalah tidak diketahui berapa sih nilai yang sebenarnya, true value-nya. Nah, sehingga dalam akuntansi biasanya kita waktu mendefinisikan atau mengkategorikan satu informasi sebagai useful, bermanfaat, adalah kita nggak ngomong bahwa informasinya itu adalah akurat, tapi informasinya adalah valid. Kita ngomongnya bukan bukan akurat, tapi valid. Ya, jadi di dalam akuntansi, kenapa kok kita nggak pakainya accuracy, tapinya validity? Kenapa? Karena accuracy itu ada erat kaitannya dengan true value, di mana true value dalam accounting itu adalah sesuatu yang tidak diketahui, ya, sehingga untuk mencapai akurasi dalam akuntansi itu sulit. Hanya dalam akuntansi tidak dipakai
terminologi accuracy, tapi justru lebih kepada valid. Oke? Ya, paham? Oke. Nah, berikutnya itu adalah measurement in accounting. Nah, kalau measurement in accounting itu kita tadi sudah bahas sedikit. Jadi kan measurement ada 3, ada fundamental, ada derive, ada fiat. Nah, measurement in accounting itu ya yang dipakai adalah derive. Ya. Nah, di accounting itu sendiri ada 2 pengukuran yang utama, yaitu capital dan profit. Ya, di mana capital itu didapat dari mana? Mematchkan antara expense dengan revenue, atau dengan perubahan di dalam capital dalam satu periode tertentu. Perubahannya itu capital. Sedangkan kalau profit itu didapatnya dari mana? Dari perubahan di capital selama satu periode tertentu, termasuk penurunan atau peningkatan dari nilai wajar dari aset. Ya enggak? Kamu belajarnya kalau profit itu bukan cuma berasal dari adanya laporan laba rugi, ada profitnya dari pendapatan dikurangi expense, ya kan? Tapi ada juga termasuk dalam profit adalah adanya kenaikan atau penurunan di dalam nilai wajar dari aset yang kita miliki. Ya enggak? Kita asetnya nggak diapain, tapi kemudian dia nilai wajarnya berubah, maka selisihnya nilai wajar yang sekarang dengan nilai yang sebelumnya kita akui sebagai loss, gain or loss. Ya enggak? Masuk ke sisi. Maka di sini pengumpulan diapresiasi tadi 2, capital dan profit. Profit itu sini didefinisikan sebagai perubahan di capital over period karena aktivitas, kan? Karena adanya aktivitas jualan, produksi dan sebagainya, makanya muncul profit. Dan selisih pendapatan dikurangi beban plus adanya selisih nilai perubahan nilai wajar. Itu profit. Kalau capital diambilnya adalah perubahan matchingnya expense dengan revenue. Ya, oke. Nah, yang berikutnya itu adalah measurement issues for auditors. Nah, di measurement issues for auditors ini berarti kita tadi sudah mengenal adanya pengukuran yang 3, kemudian di mana pengukuran di akuntansi itu banyaknya adalah derive dan contohnya adalah profit tadi, ya kan? Nah, di profit ini itu bergesernya adalah kalau dulu itu fokusnya pada pengukuran profit itu adalah lebih gampang. Kalau auditor akan tanya atau akan mengaudit profit itu dulu zaman-zaman gampang. Lihat aja bukti adanya berapa revenue-nya, kemudian berapa expenses-nya. Ya, buktinya semuanya dilihat. Maka dia akan melihat berapa nilai dari profit-nya. Tapi dengan adanya perubahan di measurement in accounting itu bergeser bahwa capital and profit tidak hanya perubahan dari hasil aktivitas normal perusahaan tadi, ya kan? Tapi juga ada kenaikan atau penurunan dari value, ya enggak? Sehingga kalau audit itu enggak cuma melihat mana revenue-nya, mana expense-nya untuk bisa tahu berapa perusahaan, tapi dia juga harus nilai apa? Perubahan fair value dari net expense-nya, ya enggak? Karena dia mau profit tadi, sedangkan definisinya profit itu sudah enggak cuma selisih antara revenue dengan expense, tapi ada plus selisih nilai wajar dari expense-nya, kan? Sehingga apa? Waktu auditor audit juga sama,
nggak cuma mencari mana buktinya kita punya revenue sebesar 100 juta, mana buktinya, mana punya expense-nya 9 juta, tapi plus mana ya perubahan nilai fair value asetnya mana. Nah, yang susah adalah di sini yang menghitung atau menilai perubahan fair value dari net assetnya ini. Ya enggak. Kenapa? Karena di sini waktu menilai adanya perubahan fair value di sana, maka auditor harus melihat bagaimana sih perusahaan waktu dia mengakses ada kenaikan atau penurunan fair value. Ya kan? Nah, contohnya apa? Dia tahu adanya nilai aset naik atau turun. Misalkan, ya kan? Contoh penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset namanya apa? Ingat nggak? Terkait accounting. Penurunan nilai aset sesuai dengan apa istilahnya? Penurunan nilai aset bersama dengan depresiasi bukan Bu? kalau depresiasi atau alokasi. Kalau penurunan nilai aset adalah impairment. Betul, ya. Penurunan nilai aset itu impairment. Nah, walaupun menunjukkan adanya impairment, manajemen itu akan mengestimasi, estimasi berapa sih nilai yang recoverable amount dari asetnya. Jika recoverable amount-nya dari aset itu kurang dari carrying amount, nilai catatnya, maka di sana ada impairment. Nah, masalahnya waktu mengukur impairment ini dia harus ada judgment. Sehingga apa kaitannya? Auditor waktu mengaudit sekarang bukan cuma melihat bukti, tapi auditor juga harus menilai apakah judgment yang dibuat oleh manajemen itu sudah tepat atau belum. Sehingga waktu dia kalau judgementnya sudah tepat, berarti kan dia menilai tadi adanya perubahan penurunan atau peningkatan nilai asetnya benar. Ya, kalau dia menilai peningkatan atau penurunan asetnya itu benar, berarti kan tadi profitnya hitungnya benar. Gitu. Ya. Sehingga bisa disimpulkan apa? Tugas auditor itu lebih sulit. Ya enggak? Kenapa lebih sulit? Karena dia sudah bergeser dari yang tadinya auditor hanya cukup melihat ke evidence buktinya dari satu transaksi, melihat tadi revenue-nya, bukti expense-nya, tapi sekarang juga selain itu juga harus menilai apakah judgment yang dibuat oleh manajemen itu sudah tepat atau belum. Ya. Kenapa? Karena tadi waktu menilai adanya impairment atau enggak, ya, itu berdasarkan judgment dari manajemen. Nah, kemudian masalah yang lain selain jadinya itu tugas auditor jadi lebih sulit, tugas yang kedua, masalah yang kedua terkait dengan measurement ini bagi auditor adalah auditor itu dia juga mendapatkan atau menghadapi tekanan dari manajemen. Manajemen, kamu kalau menilai melakukan valuation, kan menilai dari judgement saya itu kamu tidak setuju dengan judgement yang saya buat, saya nggak akan mau pakai kamu lagi. Ya, jadi tugas auditor bukan cuma dia lebih sulit dalam melakukan pekerjaannya, tapi juga dia berhadapan dengan tadi adanya klien yang kalau nggak setuju dengan judgement yang saya buat, dia akan pergi, gitu. Ya. Jadi di sini bisa disimpulkan ketika profit itu dilihat atau dinilai dari perubahan fair value, bukan cuma dari perubahan bukan cuma selisih dari revenue dengan expense, tapi juga ada perubahan di fair value, maka auditor akan menghadapi
pekerjaannya memiliki tantangan yang lebih sulit karena dia juga harus mencari bukti bahwa estimasi atau judgement yang dibuat oleh manajemen itu sudah tepat atau belum. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan terkait dengan measurement? Yang mau tanya, silakan. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, berarti pertemuan berikutnya kita akan presentasi. Ya, presentasi chapternya kita sudah sampai chapter 5. Nanti materi ujiannya itu sampai chapter 5, sampai measurement teori. Oke? Ya. Jadi insya Allah itunya offline semuanya. Ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.